Rumor Sony FX5 sepertinya bisa jadi kamera yang seru buat para pecinta filmmaking dan juga pecinta videografi. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas rumor seputar kamera yang upcoming katanya bakal diluncurkan oleh Sony. Itu adalah Sony FX5 atau FX5, dimana beberapa orang bilang kalau ini adalah kamera yang menjadi lanjutan dari Sony FX3. Jadi bukan Sony FX3 Mark II gitu ya, sekarang jadi Sony FX5. Tapi sebenarnya kalau dari segi penamaan dan apa yang dijabarkan dari rumornya ini, gue sih merasa ini bukan lanjutannya FX3 ya. Kayaknya sih ini adalah kamera a new segment gitu, antara si FX3 dan juga FX6 yang lebih profesionalnya gitu. Jadi mungkin ini adalah tengah-tengah yang bisa jadi solusi, cuman berarti harganya lebih mahal dari FX3 juga. Ya, kita lihat aja nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian udah punya mirrorless, kalian pengen maksimalin mirrorless kalian, mungkin kalian pengguna Sony, pengguna Canon, pengguna Fuji gitu ya. Kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id, di mana kelasnya itu ekspres banget dan kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa kepake di dunia kerja nantinya. Karena full praktek, nggak kebanyakan teori, kalian bisa langsung ikutin aja. Kelasnya juga murah-murah, jadi mumpung harganya belum naik, kalian langsung cek aja, siapa tahu ada skill yang cocok yang bisa kalian pelajari di sana. Tahu gue siapin juga kursnya di situ biar kalian tinggal klik aja buat main ke bosandikelas.id. Oke, masuk ke pembahasannya. Jadi di sini ada beberapa spesifikasi yang jadi bocoran. Gue sih ngambilnya dari Sony Alpha Rumors yang memang cukup akurat beberapa kali pembahasan dia seputar rumor-rumor Sony gitu ya. Mungkin bocoran-bocoran dia juga lumayan valid. Dan ya di sini di artikel mereka yang terakhir tuh kayak di listin beberapa spesifikasinya yang mungkin diluncurkan di FX5 ini, dan beberapa cukup menarik gua rasa ya buat kita bahas gitu. Agak aneh tapi ya mungkin ini biar tambah seru gitu ya di dunia kamera. Dan di satu sisi gue agak kaget juga sih, Sony kayaknya lagi produktif banget gitu ya. Kemarin baru ngeluarin RX10, kita udah bahas juga kalau kalian belum nonton gitu kan. Dan di tahun ini aja sebenarnya Sony tuh sekitar awal-awal atau semester 1 kemarin dia ada beberapa peluncuran juga ya. Kayak ada A7R Mark VI juga gitu kan. Jadi ya, jadi mereka yang lumayan gokil. Justru kita nungguin nih, Fuji tolong, Canon udah ngeluarin gitu ya. Fuji belum ada apa-apa tahun ini, jadi mungkin bisa nyusul gitu ya. Dan ya, langsung aja kita bahas spek bocoran dari FX5 ini. Jadi di sini di spesifikasinya pertama adalah sensornya. Katanya dia bakal pakai sensor 16,6 megapiksel fully stack sensor. Megapikselnya nggak terlalu gede, tapi hal yang wajar di sebuah kamera yang video sentris gitu ya. Karena kalau kita lihat FX3 aja itu kan 12 megapiksel ya. Jadi low light-nya juga lebih gila gitu ya. Noise-nya nggak terlalu parah, dan ya memang kamera-kamera yang tujuannya untuk video biasanya megapiksel tuh bukan yang terlalu di-push. Dan 16,6 megapiksel gua rasa masih angka yang cukup oke. Tapi fully stack sensor, jadi mungkin readout-nya gitu ya bakal lebih mantep lagi, bakal minim rolling shutter. Sebenarnya sih di teknologi sensor-sensor sekarang gue juga nggak terlalu isu sih, tapi ya mungkin ini bisa jadi improvement banget. Tapi yang menarik, ini kan dari spesifikasinya Sony Alpha Rumors ya. Sebenarnya gue secara pribadi, gue tuh mendengar desas-desus kalau katanya kamera ini bakal bawa global shutter. Tapi take it with a grain of salt. Karena gue dengarnya itu bener-bener dari kuping gue sendiri. Sebenarnya gue cukup yakin dengan sumber gue dapat rumor ini, tapi gue lihat di internet tidak ada yang bahas kalau ini global shutter gitu ya. Jadi gue ya bisa ada kesalahan interpretasi atau apa, tapi ya ada desas-desus kalau dia global shutter. Kalau global shutter sih lebih gila lagi sih. Ini bakal jadi kamera yang memang proper cinema banget gitu kan. Jadi ya keep in mind aja. Lalu dia bakal bawa prosesor terbaru, built-in AI autofocus. Ya udahlah, itu nggak usah terlalu kita iniin. Sony autofocus udah gokil, gua nggak terlalu peduli gitu ya. Dari zaman 6400 aja udah gila. Nah, yang menarik di sini dia membawa video open gate 5K dengan ukuran 3:2 atau ya ukuran sensornya gitu ya. Dan ini mungkin jadi statement kalau akhirnya Sony yang ngikutin tren-tren serangan para musuh-musuhnya yang nyerang mulu, Sony nggak ada open gate, Sony nggak ada open gate gitu ya. Kita sih nggak terlalu peduli. Kamera-kamera kita ada open gate, tapi kita nggak gitu pakai. Tapi ya gue tahu di beberapa niche market itu sangat kepake mungkin open gate, dan akhirnya Sony di sini bawa. Apalagi memang kamera ini ditujukan untuk levelnya cinecam gitu ya, kamera untuk produksi profesional. Oke, menarik, dia akan bawa open gate. Lalu dia bawa triple base ISO, jadi akan ada 3 titik native ISO gitu ya, mungkin base ISO, dimana di situ warnanya akan bersih. Gue nggak tahu sih bakal ada di angka berapa. Cuman gini, kalau disuruh milih, gue rasa
Yang menarik itu ya 800, 6.400 dan 12.000. Jadi menarik gitu ya. Kalau yang FX3 kan 800 sama langsung 12.800 gitu. Kalau nggak salah seingat gua. Jadi ada di tengah-tengahnya karena ada kamera juga yang second base ISO-nya justru di 6.400 gitu. Dan sekarang kalau udah ada triple base ISO kenapa nggak ya 3 itu gitu dipakai. Jadi menarik. Ya kita lihat nanti. Lalu ada false color, gue nggak terlalu ngerti, gue jarang pakai tapi mungkin kepake banget kalau di ranah cinema. Nah ini ada hal yang menarik, katanya kamera bakal bawa IBIS. Ini juga hal yang kadang jadi perdebatan gitu ya. Questionable kalau misalkan sebuah kamera tuh bawa sebuah kamera cinema bawa IBIS gitu, karena ya penggunaan cinema butuh rigging yang gede, pakai gimbal gitu kan, dan biasanya kita juga butuh ya teman-teman di dunia cinema kalau pengen recreate handheld effect gitu kan, itu malah merusak biasanya kalau pakai IBIS. Nah katanya IBIS yang dibawa di FX5 ini removable. Jadi ada poin removable tanda tanya. Jadi belum jelas juga removable-nya seperti apa. IBIS-nya bisa dikeluarin atau kita ke service center-nya minta IBIS-nya dicabut, atau ada mode tertentu yang sensornya itu bisa kita ya shut gitu, benar-benar diem di situ, mungkin secara fisik juga. Karena kalaupun IBIS nggak nyala, itu ya masalah dia kan memang melayang ya, jadi akan tetap kalau dalam guncangan-guncangan besar dia bisa bergerak gitu. Banyak lah, kita juga getaran mobil aja dulu kalau kita taruh, kita ada footage-nya nggak ya? Kayaknya nggak ada footage. Tapi kalau getaran mobil aja tuh kita pakai suction, pakai kamera-kamera yang ada IBIS-nya tuh memang suka isu aneh gitu ya. Ya pokoknya aneh lah gitu. Jadi ya itu bisa jadi solusi di sini dengan IBIS-nya bisa di-remove, walaupun gue tidak tahu bagaimana nanti konteksnya. Mari kita lihat nanti. Lalu katanya dia bakal bawa Venice menu style. Jadi dia bukan bawa menu ala Sony Alpha, dia akan membawa menu ala Venice. Jadi ini kamera cinema yang proper gitu ya. Makanya gue merasa ini bukan lanjutannya FX3 juga sih. Mungkin ini adalah seri baru yang memang jadi versi bawahnya FX6 atau jembatan lah buat antara FX3 ke FX6. Ya di tengahnya ada FX5 dengan konsep yang lebih good for everyone lah gitu. Maksudnya yang nggak terlalu profesional banget juga, tetap bisa dibawa-bawa kalau kalian mungkin konten kreator aja tetap bisa dinikmati gitu ya, tapi punya potensi yang luar biasa. Mungkin. Lalu dia katanya bawa external removable tilting EVF, jadi dia bawa EVF yang bisa kita lepas pasang. Gue sih kayaknya pernah nyobain yang kayak gitu GFX doang ya. Kita pernah ada lagi nggak sekarang EVF-nya bisa dicabut pasang? Kayaknya GFX doang deh. Tapi mungkin di kamera video jadi hal yang masuk akal gitu. Jadi kan biasanya kamera-kamera kotak itu kan memang tidak ada EVF gitu ya. Biasanya mereka ya antara kita pasang monitor eksternal atau ya mungkin ini akhirnya ada EVF eksternal gitu. Ya kita lihat aja nanti. Dan awal-awal rumornya sih katanya dia bakal bawa massive screen, jadi mengikuti langkah yang diambil sama ZR. Dan gue suka ya, ZR tuh ngasih kayak tren yang menurut gue memang patut diikuti sama kamera-kamera yang tujuannya buat video ya. Si Nikon ZR, dia kan bawa layar 4 inch. Lalu kalau kalian lihat ada brand juga, brand cinema kamera, kalau nggak salah namanya Kinefinity Vista. Itu juga bawa layar yang gede gitu ya, ala-ala si Nikon ZR. Tapi sebenarnya gedenya ya nggak gimana-gimana juga sih, dia 3,5 inch kalau di FX5 ini. Kalau dari spek bocorannya dia bawa 3,5 inch. Ya sebenarnya sedikit lebih besar, cuman kita lihat nanti rasionya seperti apa. Tapi FX3 buat pengingat aja, FX3 itu 3 inch gitu. Jadi ya ke 3,5 inch sebenarnya bisa jadi signifikan kalau misalkan resolusinya juga naik gitu ya. Jadi cakep gitu. Pakai OLED mungkin. Jangan berharap terlalu banyak juga, tapi ya itu salah satu yang gue harapkan gitu ya, layar-layar yang lebih gede. Itu kamera tadi agak ketendang sama gue ya kayaknya. Lalu dia akan bawa dual SD atau CF gitu ya. Jadi ada 2 slot, hal yang sangat diwajarkan lah di kamera level profesional. Lalu katanya dia akan membawa bentuk FX3, FX3 shape, tapi lebih tebal gitu. Justru gue sih bebayangnya kayak si Kinefinity Vista sih, yang kemungkinan menarik gitu kalau misalkan dikeluarkan sama Sony. Dan harganya just below FX6, jadi sedikit di bawah FX6. Makanya kan gue bilang gitu, gue sih curiga. Soalnya FX6 kalau misalkan buat konten kreator agak terlalu berlebihan ya, bentuknya kotaknya tebel banget gitu. Kayak emang untuk rigging cinema, jadi ya dikompakin lagi, gue rasa bisa ditaruh di atas FX3, tapi di bawahnya FX6 gitu. Yang lebih cocok untuk konten kreator, semi-semi profesional yang mungkin banyak ngambil job-job TVC juga. Atau ya sebenarnya sewa sih, biasanya kamera-kamera kayak gini nanti tersedianya di rental dan para penggunanya akan sewa. Tapi
karena lebih murah dari FX6 juga, jadi kamera yang masih mungkin untuk dimiliki secara pribadi gitu ya. Dan announcement-nya nggak terlalu lama, kalau berdasarkan rumornya itu kemungkinan di 22 Juli nanti. Sekarang gue syuting ini tanggal 14, mungkin tayang juga tanggal 14, tapi ya nggak terlalu lama sih buat kita cek gitu ya. Gue cukup excited, tapi ya balik lagi nggak ada fitur yang gimana-gimana, tapi menurut gua kalau dia bisa membawa layar yang lebih bagus, lebih besar aja, itu jadi gebrakan banget. Dia udah bawa open gate, dia bawa sensor baru yang ya kita lihat lah nanti dynamic range-nya mungkin bakal lebih gila dan lain sebagainya lah. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan FX5 ini. Kalian tertarik atau enggak? Gua sih yakin kalau penggemar-penggemar FX3, FX30 gitu ya, ini bakal jadi kamera yang cukup menarik perhatian, tapi karena penjelasan harganya sedikit di bawah FX6, which is berarti akan di atas FX3, ya mungkin akan menarik perhatian ke level-level orang tertentu gitu. Kita sendiri sih, kita juga suka FX3, cuma kita nungguin pembaruannya karena FX3-nya juga memang mahal banget gitu kan. Tapi kalau yang keluar tiba-tiba harganya juga jauh, mungkin kayak A7R6 yang harganya 74 juta kalau nggak salah. Damn, gitu ya. Kemarin kita bahas RX10 aja 41 juta gitu ya. Ini dunia yang lagi tambah mahal apa kita yang tambah? Kita harus mulai ngumpulin aset sih, mumpung lagi bottom. Bukan financial advice, itu bercandaan doang ya guys. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan gue. Boleh taruh juga mungkin pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.